Halo movie lover, kembali lagi. Untuk menemani waktu santai kalian, saya sudah merangkum sebuah film fantasi romantis yang dirilis pada Desember 2017. Berjudul Hansen and the Beast, yang diperankan oleh artis cantik Crystal Liu, yang biasa juga kita kenal dengan nama Liu Yifei. Ia merupakan salah satu artis populer di Cina, dan sudah banyak membintangi banyak film populer, seperti The Four, The Assassin, Mulan, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara siluman rubah dan manusia. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Let's check the movie. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan keluar dari sebuah rumah, namun tidak mengenakan pakaian. Dari tempat tersebut juga terdengar suara seperti binatang buas. Ia yang tengah ketakutan terus berlari hingga tiba di sebuah atap bangunan. Tampak di sana ada seekor rubah yang mengejarnya, hingga membuat ia terjatuh dari atap tersebut. Cerita pun langsung beralih ke 36 jam sebelumnya. Di sebuah restoran terlihat ada seorang pria dan seorang wanita. Diketahui pria ini bernama Hansen. Ia tengah mengikuti kencan buta bersama tante-tante ini. Namun tidak sesuai yang diharapkan. Wanita tersebut meremehkan Hansen, yang hanya bekerja sebagai pengurus gajah di sebuah kebun binatang. Hansen yang tidak tahan dipermalukan hampir saja melempari tante jahat itu dengan kue. Namun ia berusaha menahan dan membawa kue itu pulang. Dalam perjalanan pulang, ada seorang wanita cantik yang memandangi Hansen dari atas jendela. Tidak hanya itu, ia pun terus mengikutinya. Hansen yang telah kembali bekerja dihubungi kembali oleh pihak biro jodoh, yang menegur perlakuan Hansen kepada si tante tadi. Walau begitu, si biro pun masih mengaturkan lagi pertemuan dengan seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Hansen yang tengah bersiap untuk kencan buta mendapatkan panggilan dari ayahnya. Ternyata ayah Hansen adalah pasien rumah sakit jiwa. Di saat itu, Hansen pun mengetahui ayahnya diperlakukan dengan kasar selama berada di sana. Tentunya Hansen pun tidak terima ayahnya diperlakukan seperti itu. Ia pun hanya bisa marah-marah karena kesulitan ekonomi tagihan rumah sakit tempat ayahnya dirawat belum dapat ia bayar. Dan ini jugalah alasan mengapa ia mengikuti kencan buta dengan wanita-wanita kaya. Scene berlanjut. Hansen tiba di sebuah restoran untuk kencan buta. Melihat ada kucing yang lucu, ia pun memotretnya. Dikala itu kameranya menangkap gambar seorang wanita cantik yang mengikuti Hansen sebelumnya. Diketahui ia bernama Pai Chen. Wanita ini langsung datang menghampiri Hansen. Karena kehausan, ia mengambil gelas dengan air dari akuarium yang ada di dekat tempat duduknya, sepaket dengan ikannya. Pai Chen langsung menjelaskan kepada Hansen bahwa ia bukanlah manusia, tetapi seekor rubah. Namun, Hansen tidak begitu menanggapinya, karena ia tengah menghindari orang-orang yang baru saja datang. Ia yang berusaha kabur akhirnya tertangkap. Sementara Pai Chen yang ditinggal sendirian menghubungi seseorang bernama Ping Ping. Temannya ini pun menyuruh Pai Chen untuk segera pergi, dikarenakan biro tengah mengintainya. Biro yang dimaksud adalah Biro Perubahan Bentuk di dunia siluman rubah. Tugas utamanya adalah mencegah siluman rubah berubah bentuk saat di dunia manusia. Hansen yang ditangkap dibawa ke sebuah bangunan kosong. Orang-orang menakutkan ini ternyata adalah rentenir. Mereka mulai menakut-nakuti Hansen, kemudian mengambil uang miliknya. Hansen yang tengah beristirahat didatangi oleh Pai Chen. Wanita yang babar ini terus mengatakan bahwa ia adalah siluman rubah. Hal itu membuat Hansen berpikir bahwa Pai Chen tidak waras. Tidak menyerah, ia berusaha meyakinkan Hansen dengan menceritakan kejadian saat masa kecilnya, di mana dulunya Hansen pernah menyelamatkan seekor rubah putih kecil yang akan dianiaya oleh sekelompok anak, hingga membuat leher Hansen cedera. Tidak sampai di situ, Pai Chen berusaha meyakinkan Hansen dengan memperlihatkan wujud aslinya. Sempat gagal, Pai Chen meminta beberapa botol alkohol untuk membantu perubahan wujudnya. Sontak Hansen pun terkejut dan ketakutan dengan perubahan bentuk Pai Chen. Saat itulah kita melihat adegan yang sama di awal scene, di mana Hansen keluar dari sebuah bangunan tanpa pakaian. Scene beralih ke tempat Biro Perubahan Wujud nomor 3. Di sana ada seorang pria berambut merah bermakeup tebal, bernama Kapten Hong Secong, beserta anggotanya, tengah memantau adanya perubahan wujud ilegal yang dilakukan oleh salah satu rubah yaitu Pai Chen. Setelah mengetahui lokasi rubah tersebut, mereka pun langsung bergegas mencarinya.
Nah, cerita pun kembali lagi ke saat Hansen terjatuh. Beruntung ia terselamatkan oleh kapten si makeup tebal. Mereka pun langsung berfoto narsis dengan Hansen yang tengah pingsan. Si kapten meminta anggotanya untuk menghapus ingatan para saksi dengan menggunakan makhluk bersayap. Seketika orang-orang yang melihat wujud rubah Pai Chen tidak mengingat apapun. Pai Chen berubah kembali menjadi manusia, namun masih menyisakan ekornya. Ia mengamuk ketika para biro akan menghapus ingatan Hansen. Sebelum pergi, ia pun meminta daun ajaib kepada kapten untuk mengobati luka Hansen. Kemudian Hansen ditinggalkan begitu saja. Hingga suatu pagi ia tersadar telah banyak orang yang memotretnya. Para geng rentenir mendatangi tempat kerja Hansen. Mereka kembali menakut-nakuti Hansen seperti sebelumnya. Karena ingatan mereka telah dihapus. Mereka pun terheran karena Hansen sudah tahu semua trik yang akan mereka lakukan. Hansen pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi dan mengira ia telah gila. Di saat itu, siluman rubah ini pun datang dengan maconya untuk memastikan ingatan Hansen tidak dihapus. Pai Chen pun merasa senang karena Hansen masih mengingatnya. Bos rentenir ini pun mulai marah. Ia pun memanggil anak buahnya. Seketika, pria berisi ini pun terhempaskan. Tidak tinggal diam, mereka kembali menyerang. Namun, tiba-tiba saja mereka kabur terbirit-birit. Ternyata, kepala Pai Chen telah berubah wujud. Hansen pun langsung ikutan kabur. Anggota biro segera bertindak untuk menghapus ingatan para saksi yang menyaksikan perubahan si rubah babar ini. Ketika makhluk bertemangan itu akan menghinggapi Hansen, Pai Chen pun muncul dan langsung menghancurkannya. Rubah cantik ini meminta Hansen untuk diam agar tidak menarik perhatian para biro. Ia pun juga menjelaskan apa itu biro kepada Hansen. Mengetahui hal itu, Hansen pun langsung berteriak, meminta tolong kepada biro. Scene berganti. Di kediaman para biro didatangi oleh seorang komisaris bernama Yun. Terlihat Kapten Hong menyambutnya dengan duduk di kursi roda dan kaki yang diperban. Ia berada di sana untuk memperingatkan agar Pai Chen tidak tercemari oleh manusia. Hal itu dikarenakan Pai Chen adalah rubah perak putih yang sangat langka. Cerita kembali ke Hansen. Lagi dan lagi kini ia kembali mengikuti kencan buta. Kali ini ia bertemu dengan dua orang wanita yang saling mencintai, yang membutuhkan Hansen untuk berpura-pura menjadi suami dari salah satu wanita ini. Tak lama berselang, Pai Chen pun muncul dan mengaku sebagai istrinya, hingga membuat kedua wanita itu pun pergi. Hansen pun berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka, tetapi Pai Chen menahannya hingga merobek pakaian Hansen. Hansen yang menjadi emosi langsung berteriak mengatakan bahwa Pai Chen adalah monster. Tahu apa mengenai perasaan. Saat ini ia tengah terlilit banyak hutang, jadi ia hanya akan menikah kepada orang yang bisa memberinya uang. Dalam perjalanan pulang, Hansen bertemu dengan Komisaris Yun. Ia memberitahu bahwa Pai Chen adalah rubah perak kutub, yang merupakan spesies paling langka di dunia siluman rubah. Tujuannya menemui Hansen agar ia dapat membantunya untuk menangkap Pai Chen dengan menggunakan sebuah suntikan. Tentunya tidak gratis. Komisaris Yun akan memberikannya imbalan uang berlimpah untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan iming-iming uang yang banyak, Hansen mulai mencari Pai Chen. Tidak lama, Pai Chen pun muncul dengan wajah yang kotor. Kemudian memberikan Hansen uang hasil kerja kerasnya, agar Hansen tidak menikah dengan orang lain. Hansen mulai menceritakan sedikit kisah hidupnya. Ketika ia berbalik, Pai Chen pun telah menghilang. Ternyata si rubah cantik ini mengunjungi tempat hiburan untuk bekerja. Ia pun mengganti pakaian dan mulai menghibur pelanggan. Pada saat itu ada seorang wanita yang sepertinya menyadari bahwa Pai Chen bukanlah manusia. Hansen yang mencari kesana kemari akhirnya menemukan Pai Chen dan langsung marah-marah kepadanya karena ia telah merendahkan dirinya sendiri demi uang. Di saat emosi, Hansen mengeluarkan suntikan yang diberikan Komisaris Yun dan memberitahukan segalanya kepada Pai Chen. Pai Chen langsung memeluk Hansen dari belakang dan mengatakan ia datang untuk membalaskan jasa dan rela mengorbankan dirinya. Hansen pun menatap wajah Pai Chen, kemudian menciumnya. Tanpa disadari karena cinta Pai Chen yang begitu tulus, ia pun telah jatuh cinta pada rubah cantik ini. Sementara itu, Komisaris yang mengetahui keberadaan Pai Chen datang menghampiri tempat hiburan. Di saat itu, ia menemukan siluman kupu-kupu dan memanfaatkan hal itu untuk menyebarkan informasi palsu, yaitu mengatakan bahwa kaum manusia telah memaksanya untuk menjual diri. Tetapi si kupu-kupu menolak, karena akan membuat konflik antara manusia dan siluman semakin memanas. Ia pun berusaha membunuh Komisaris Yun, namun naasnya ia pun tewas dibunuh. Scene pun beralih ke tempat tinggal Hansen.
Pai Chen membawa sebuah benda tajam dengan terburu-buru menyayat tangannya. Kemudian dilanjutkan menyayat tangan Hansen. Lalu mereka pun saling menggenggam tangan dan mulai mengucapkan janji suci pernikahan. Akhirnya sejarah seorang manusia menikahi siluman pun terjadi. Wow. Komisaris Yun berserta antek-anteknya akhirnya menemukan di mana Pai Chen berada. Di situasi yang memanas ini, Kapten Hong Secong pun datang membantu. Namun ia dirubah ke wujudnya menjadi kucing. Tak lama kemudian, para rentenir pun muncul dan mengira mereka tengah bermain cosplay. Akibat kecerobohan mereka, Pai Chen yang berusaha meloloskan diri berubah menjadi rubah. Ia pun langsung membawa Hansen kabur di atas punggungnya. Namun tragis, anggota biro berhasil menembak Pai Chen. Sebelum pingsan, rubah ini pun sempat menghubungi temannya. Tidak lama berselang datang sebuah mobil. Ternyata itu adalah teman Pai Chen yang seorang artis bernama Ping Ping. Rekannya terlihat kaget karena Pai Chen begitu berani melawan takdir dengan menikahi manusia. Pai Chen yang telah sadar meminta bantuan kepada Ping Ping. Kemudian mereka dibawa ke lokasi syuting tempat ia bekerja. Namun keberadaan mereka tetap ketahuan oleh Komisaris Yun. Mereka berusaha kabur. Terjadilah pertarungan. Kemudian Komisaris Yun mulai mengancam Hansen dengan menyandera ayahnya, lalu menyuruhnya untuk menyuntikkan racun ke leher Pai Chen. Pai Chen yang tidak ingin ayah Hansen terluka mengambil suntikan dari tangan Hansen dan memaksanya untuk menyuntikannya. Racun itu pun mulai menyebar dan membuat Pai Chen menjadi monster. Ia pun dibawa untuk ditahan. Scene berganti menunjukkan 3 bulan kemudian. Kehidupan Hansen terlihat lebih baik. Ia yang belum bisa melupakan Pai Chen berkunjung ke tempat tinggal lamanya. Ia pun dikagetkan dengan kehadiran si kapten makeup tebal. Mereka pun sempat bertengkar. Kedua orang ini akhirnya memutuskan bekerja sama untuk menyelamatkan Pai Chen. Kapten memiliki ide dengan memanfaatkan Hansen yang pandai berakting. Wajahnya pun dirubah menjadi Komisaris Yun dengan menggunakan adonan ajaib agar mudah memasuki markas. Mereka pun tiba di markas dengan menggunakan kulkas yang mana merupakan lift untuk tiba di sana. Dengan bekal aktingnya, Hansen mulai berakting menjadi Komisaris Yun. Ia pun mulai memarahi pegawai yang tengah bermain kartu dan menampak seorang pegawai yang mana ternyata itu adalah adik ipar Komisaris Yun. Oh no. Singkat cerita, Hansen pun berhasil menemukan Pai Chen. Ia kini terlihat seperti monster yang mengerikan. Hansen berusaha menyadarkannya dengan membuka topengnya. Namun hal itu gagal. Mereka pun langsung membawa Pai Chen. Sayangnya hal itu terlambat. Komisaris Yun yang asli telah kembali. Hansen pun berusaha tidak panik. Ia pun mulai berakting lagi dengan menampar adik ipar Komisaris Yun. Kemudian mengatakan bahwa ia adalah asli. Tidak lama Komisaris Yun yang asli pun mengepakkan sayapnya hingga membuat Hansen panik. Tiba-tiba ikatan tali Pai Chen pun lepas. Ia pun melayangkan pukulan ke wajah Hansen hingga topengnya terlepas. Mereka pun ketahuan si kapten berusaha melawan namun sia-sia. Di saat itu muncullah para rentenir yang tanpa sengaja tertangkap karena kesalahan. Mereka berusaha meloloskan diri namun malah tiba di sana. Karena ketakutan, salah satu dari rentenir itu menarik sebuah tuas, yang mana itu adalah pintu untuk membebaskan semua tahanan. Seluruh tahanan pun bebas, tempat itu pun menjadi kacau. Si kapten memberikan sinyal kepada Hansen untuk membawa Pai Chen pergi. Tetapi Hansen tidak mengerti, malah mengira disuruh melawan Komisaris Yun. Si kapten berusaha menangkap kaki Komisaris Yun, hingga membuatnya terjatuh. Lalu para tahanan langsung menyerbu Komisaris Yun, hingga sayap kesayangannya pun menjadi rusak. Komisaris Yun yang marah langsung menusuk Hansen. Melihat hal itu, tiba-tiba Pai Chen pun sadar dan mengingat kembali Hansen. Ia pun langsung menyerang Komisaris Yun. Di tengah sekarat, Hansen meminta sesuatu kepada Pai Chen. Tetapi Pai Chen tidak mau mendengarkannya karena ia takut itu adalah kata-kata terakhir. Tetapi ternyata Hansen hanya meminta untuk dipanggilkan ambulans. Komisaris Yun akhirnya ditangkap dan dianggap memiliki gangguan mental. Sementara di dunia siluman, undang-undang baru pun telah diresmikan, di mana hubungan asmara antara manusia dan siluman telah diperbolehkan. Dan pasangan pertama yang terdaftar adalah Pai Chen dan Hansen. Di akhir cerita terlihat Hansen dan Pai Chen tengah melakukan perjalanan untuk menemui keluarga Pai Chen menggunakan sebuah kereta. Mereka pun merencanakan untuk memiliki anak nantinya. Scene penutupan memperlihatkan setahun kemudian. Hansen dan Pai Chen telah memiliki seorang anak yang diberi nama Destiny. Film pun berakhir. Sekian alur cerita Hansen and the Beast ini guys. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu santai kalian. Terima kasih untuk yang telah menonton. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.